Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ini udah siang ya? Aduh. Oke. Semangatnya tetap Anak-anak pagi, ibu, Bu Fatimah. anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Si Ibu lihat wajahnya semua sudah cerah-cerah. Nah, sebelum kita mempelajari materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai wujud kita rasa syukur kita. Dan semoga ilmu yang kita terima nanti lebih bermanfaat ya, Nak ya. Untuk Agung, silahkan pimpin doanya. Agung? Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk memupuk rasa nasionalis kita juga akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Ibu Rida. Bisa, Rida? Bisa, Bu. Dengar suara saya? Oke. Silakan pimpin, Nak. Baik, kawan-kawan. Untuk memulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, kawan-kawan. Baik, saya pimpin. Silakan kita mulai. Indonesia tanah airku, tanahku darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Rida. Tadi saya lihat ada beberapa yang tidak nyanyi ya. Nah, kita perlu mewujudkan rasa nasionalis kita ya. Apalagi kalian sebagai generasi muda, harus dipupuk dari sekarang. Berjiwa patriotik. Oke, sekarang Ibu akan absen satu persatu dari Ani. Hadir, Ani? Ani hadir, Ibu. Oke, Agung? Agung ada? Hadir, Bu. Ambar? Hadir, Bu. Agustina? Hadir, Ibu. Iya. Hadir, Ibu. Liza? Hadir, Ibu. Rahmadani? Hadir, Ibu. Wah, semangat sekali Rahmadani ya. Rida? Ya, Rida. Oh, tadi ya. Iya. Yeni? Apakah Yeni sudah masuk, Nak? Oh, dia ini ya? Sakit ya? Oh iya. Iya, Bu. Lusmiati? Hadir, Ibu. Iya. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita di pembelajaran berikutnya. Oke, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan diperiksa sekelilingnya. Apakah ada sampah yang berserakan, kemudian rapikan pakaiannya, posisi duduknya agar lebih nyaman. Kalau suasana sudah nyaman, mudah-mudahan pembelajaran juga jadi lebih menyenangkan. Anak-anak Ibu, untuk materi sebelumnya, siapa yang masih ingat tentang struktur organ pernapasan? Siapa yang masih ingat, Lia? Bu, mulai dari hidung. Ya. Itu ada, Pak, pangkal tenggorokan, pada nanti ke trakea,
bronkus, bronkiolus, sama alveolus, Ibu. Ayo coba Liza menanggapi apakah benar yang disampaikan sama Lia? Ataukah ada yang kurang? Ayo, Kurang kayaknya, Bu. perhatikan nggak tadi? Ada yang kurang? Iya, Coba Bu. dilengkapi dulu Liza. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveoli, Bu. Iya, benar ya. Oke, Lia. Untuk materi-materi sebelumnya diingat lagi ya, Nak ya. Iya, Ingat Ibu. kenal dengan teman-teman yang lain. Oke, Liza, terima kasih. Ini, Nak, materi sebelumnya kita kan mengenai struktur pernapasan ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang bahaya rokok, gangguannya yaitu paru-paru. Ini akan Ibu tampilkan. Bentar ya. Oke, sudah Ibu tampilkan. Sudah terlihat anak-anak? Nah, bahaya rokok bagi kesehatan organ pernapasan dan lingkungan. Kita masuk materi. Oke. Nah, ini Ibu ada mau tes paru-paru kita dulu. Paru-paru kalian sehat atau tidak? Selama ini kalian merasa paru-parunya sehat atau tidak? Gimana dengan Liza? Sehat, Sehat? Ibu. Sehat, Bu. Nah, kita tes ya. Alhamdulillah, Bu. Sama-sama kita tes ya. Nah, Untuk Ibu. mengetahui. Nah, ini Nak, di sini ada level 2, level 5, dan level 10. Level 2 itu normal, masih batas normal paru-paru kita. Kemudian kalau 5 itu paru-parunya kuat. Nah, kalau sudah lewat 10, itu berarti luar biasa. Nah, kita coba ya, ini tahan nafas. Selama fase ini nanti berjalan dari titik awal sampai titik akhir, tahan nafas, sampai batas mana kemampuan nafas kalian. Oke, tapi kalau sudah tidak tahan, jangan dipaksa, takutnya kebablasan ya. Nanti jadi kasus lagi kita. Oke? Nah, Ibu hitung ya. 1, 2, 3, mulai tarik nafas. Ini Ibu putar. Oke, pelan-pelan. Silakan tahan nafasnya. Seberapa sanggup. Ingat, di level berapa ya, Nak ya? Oke, dekati angka 2. Masih bertahan? Saya lihat yang lain masih bertahan. Oke. Nah, mulai nampak merah wajahnya Agung ini. Tahan nggak sih Agung ini? Udah lewat level 5. Nah, tidak. Sebenarnya ada yang sudah mulai tidak tahan ini. Ingat ya di level berapa ya, Nak? Wah, lihat nih teman-teman yang lain. Nah, ada yang mencapai level 10 ini? Oke, sudah ada mulai berguguran ya. Saya lihat sudah mulai tidak bisa menahan. Nah, sudah 8, 9, 10. Oke. Oke, selesai ya. Nah, anak-anak Ibu, tadi yang wajahnya nampak di sini Rusmiati. Di level berapa Rusmiati tadi? Iya, Bu. Saya hanya bisa sampai level 5, Bu. Aduh, tapi sudah masuk ya, termasuk bagus ya, Nak ya? Masih bagus. Paru-paru Udah bagus termasuk ya, Bu, ya? kuat. Iya, termasuk kuat. Kalau Liza, tadi senyum nih, masih di awal suka senyum-senyum dia ya. Di Awal, level Bu. berapa, Liza? Kurang dari 2 nih, Bu. Aduh, kenapa nih? Malas berolahraga atau gimana? Atau jangan-jangan malas bangun pagi, tidak pernah menghirup udara segar, gimana, Nak? Atau ada riwayat penyakit? Kayaknya ini, Bu. Nanti saya periksa, Ibu. Oh iya, silahkan terapkan pola hidup sehat ya, Nak ya. Iya, Ibu. Nah, Makasih, Bu. coba kalau yang Yeni, oh ya tadi ini belum katanya. Rida, gimana Rida? Di level berapa, Nak? Ya, kayaknya di angka 2 lewat dikit udah mulai kesulitan, Bu. Sudah mulai kesulitan ya? Iya. Nah, kalau Ambar? Saya 6. Sudah 6. 6, Ada nggak yang 8. level 8 ke atas? Yang lain, ada nggak yang 8 ke atas di tangannya? Nah, Saya kalau 10, level... Bu. Oh, siapa 10? Wah, Saya, melebihi ini ya. Dalam diving ya.
Karena rata-rata mereka ini yang sudah level 10 itu udah diving ya. Karena memang latihannya seperti itu ya. Bisa menahan nafas sampai kedalaman 10 meter, 5 meter ke dalam gitu. Nah, berarti Ibu harapkan semua paru-parunya sehat. Kita terapkan hidup pola sehat. Oke? Nah, selanjutnya sebelum kita masuk materi, ini bukan kompetensi inti ya, Nak ya. Ini yang perlu kita pelajari, kompetensi inti, dan ini adalah kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu merencanakan dan melaksanakan pengamatan pengaruh pencemaran udara dan mengolah informasi beberapa risiko negatif merokok pada remaja untuk menentukan keputusan. Dan indikator yang adalah pertama merancang desain proyek tentang risiko negatif rokok terhadap kesehatan organ pernafasan dan lingkungan. Dan yang kedua melakukan kampanye tentang risiko negatif rokok terhadap kesehatan organ pernafasan dan lingkungan. Nah, berarti ini kita ada nih, berarti lebih hidup kelas kita ini. Karena emang ada proyek, ada kegiatan lebih yang dan sedang tujuan pembelajarannya di sini kita harus menganalisis dampak negatif rokok bagi kesehatan tubuh dan lingkungan, kemudian merancang desain proyek yang akan kita lakukan nantinya dan melakukan kampanye tentang bahaya rokok ya. Berarti sudah paham ya tujuannya dan manfaatnya ini sangat banyak. Pertama, kalian bisa jadi pelopor kesehatan untuk mengingatkan orang-orang sekitar kalian, keluarga semua tentang bahaya akan rokok. Pertama kalian kita ingatkan adalah keluarga kita dari bahaya rokok. Karena memang rokok ini sangat berbahaya. Nah ini Ibu, sebelum kita masuk materi ada pretest dulu ya Nak ya. Silahkan kerjakan ini lembar pretestnya. Ini silahkan dikerjakan lembarannya. Oke, saya tunggu. Oke, udah selesai. Silahkan dikumpulkan. Ini mengetes kemampuan awal kalian ya, Nak. Nah, kita masuk inti kegiatan inti kita, yaitu pertama adalah perhatikan. Nah, coba perhatikan. Silahkan dianalisa, diamati tentang gambar kedua ini. Lihat ya, ada gambar paru-paru. Ada dua paru-paru, paru-paru yang sehat, yang perokok, dan yang bukan perokok. Ada yang menanggapi, yang memberikan komentar? Apa perbedaannya? Saya rasa sangat mencolok ya perbedaannya ya. Satu orang, saya panggil Agustina. Agustina? Ya, Bu. Apa tadi, Bu? Aduh, melamun ininya. Ya. Nah, ini Nak, coba bisa nggak kamu analisis perbedaan antara paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri? Apa perbedaannya yang bisa kamu amati? Kalau paru-paru sebelah kiri itu, Bu, paru-paru orang yang sehat, yang bersih. Ya, ciri-cirinya gimana kalau kamu lihat secara kasat mata? Warnanya agak putih. Yang sebelah luarnya, sebelah dalamnya itu ada kemerah-merahannya. Baru kalau yang sebelah kanan itu paru-paru udah kotor. Kayak Sudah gosong kotor dia, ya? Bu. Iya, lebih mengkerut ya dibandingkan sebelahnya ya. Oh iya, Bu, ya. Iya Lebih kan? kecil ya. Iya, lebih mengkerut ya, tidak segar kita lihat. Oke, terima kasih untuk Agustina. Nah, sebelum kita mengomentari ini lagi, saya tambahkan dulu Nak, ada video. Sama-sama kita saksikan dulu video ini Nak. Sama-sama silahkan.
Oke. Sudah disaksikan ya semua video bersama-sama, Nak? Sudah disaksikan? Sudah diamati ya? Sudah, Bu. Ya sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Ini lagi, Ibu mau menampilkan bungkus rokok. Pasti semua sudah pernah lihat bungkus rokok. Sudah pernah kan? Nah, apa ciri khas dari bungkus rokok yang kalian ingat? Ada slogan apa? Rokok membunuhmu, Bu. Rokok membunuhmu. Bu. Ada yang lain nggak? Bahaya merokok, Bu. Bahaya Ada merokok. tulisannya di bawah. Iya. Tapi saya lihat kalau dulu kita lihat kan, kalau rokok zaman dulu slogannya seperti ini ya. Rokok dapat menyebabkan kematian, serangan jantung, impoten, itu ya. Tapi saya tertarik karena kenapa dibikin di sini slogannya lebih sederhana memang. Merokok sebabkan kanker tenggorokan. Hanya itu di sini. Ini rokok keluaran terbaru ya. Padahal sebenarnya efeknya lebih dari itu. Saya lebih cocok dengan slogan yang lama. Rokok dapat menyebabkan kematian, impoten, serangan jantung, kanker, dan gangguan penyakit lainnya yang memang lebih besar. Dampaknya bagi kita, bagi diri kita, dan bagi lingkungan. Jadi ini, Nak, tadi setelah mengamati gambar yang pertama, kemudian saya tampilkan juga video. Ada yang bisa menyampaikan pendapat tentang apa yang kalian lihat? Bisa menganalisa dari video tadi dan gambar yang saya tayangkan tadi, Nak? Ya, tidak perlu saya tunjuk. Siapa yang bersedia? Anak-anak hebat semua ini saya lihat. Saya, Bu. Nah, ya. Ya, silakan Ambar. Nah, rame-rame semua mau komentar ya. Semangat sekali. Ini Silakan. robot aja nih ya. Iya. Aduh, luar biasa. Kalau dari gambar paru-paru, video sampai Ibu bawa bungkus rokok versi baru itu saya malah baru dengar ada. Nggak pernah ngerokok, jadi nggak tahu kalau ada Iya. tulisannya ganti. Nah ini kesimpulannya kalau orang yang tidak pernah merokok pasti paru-parunya warnanya lebih pink atau merah segar. Iya. Nah tapi bagi perokok pasti akan warna ininya organnya pasti akan berwarna lebih gelap. Nah, saya nggak bilang hitam, gelap, lebih gelap dan mungkin ada warna-warna gelap-gelap yang tidak rata di tekstur organnya. Cuman pertanyaan yang muncul di kepala saya, kenapa ya rokok itu harus diproduksi? Nah, di sini pertanyaan bagus itu pertanyaannya. Kenapa ya? Sudah tahu berbahaya, kenapa diproduksi? Iya. Kenapa ya harus diproduksi? Oke. Ada lagi, Ambar? Oke, Sudah. cukup ya. Silahkan berikutnya. Siapa tadi yang rebutan ini? Saya lihat dari sini. Ayo, siapa yang mau menanggapi lagi dari tadi? Ambar menanggapi mengenai gambar ya. Yang mengenai video tadi jelas mencolok. Kira-kira apa? Ada yang bisa menanggapi, Nak? Ani dulu. Tadi dia paling semangat tunjuk tangan ini. Silakan Ani. Ibu. Nah, saya melihat paru-paru yang gosong dan warnanya pink ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah apa itu? Sudah warna hitam. Nah, karena bapak saya juga merokok, Ibu. Jadi Ya, bagaimana cara mengatasi yang paru-paru sudah warna hitam ini, Ibu? Iya. Bagaimana cara menanganinya ya? Sudah terlanjur dianya, sudah terlanjur basah. Kembali Bagaimana, ke Bu? merah bisa enggak ya? Iya. Oke, itu pertanyaan dan tanggapan dari Ani. Silahkan yang lain. Liza, silahkan. Oh, laki-laki nih. Biasanya Ibu sering lihat nih, anak-anak nongkrong pulang sekolah, masih pakai seragam sekolah, nongkrong di pinggir jalan sambil merokok. Udah dianggap hal yang biasa sekarang merokok ya. Bukan cuma bapak kita, siapa. Sekarang anak-anak pun sudah merokok. Bahkan anak SD. Pas saya saksikan sendiri. Udah menjadi hal lumrah, menjadi tren, seolah-olah menjadi tren ya, merokok itu. Ya, silakan Liza. Bu, makasih Bu. Jadi menanggapi dari Ani tadi Bu, Ya, silakan. kayaknya nggak mungkin nih Bu, sudah terjadi kembali lagi. Iya ya. Nah, karena organ tubuh kita ini bukan kayak spare part
kendaraan Ibu, bisa diganti-ganti. Ganti ada suku cadangnya ya. Ibu. Ya. Kalau Liza sendiri sudah pernah merokok belum? Sudah pernah Ah. mencoba? Alhamdulillah Bu, udah pensiun. Oh, berarti sudah pernah ya? Aduh, bagaimana rasanya? Mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lain. Jangan Ke Bu, teman-teman yang lain. nanti saya masuk BK Ibu. Iya, mungkin itu suatu kesalahannya. Tapi orang yang bijak tidak melakukan kesalahan 2 kali. Mungkin kemarin rasa penasaran pengen mencoba gimana sih rasanya rokok, ya kan? Mungkin ada ya jiwa-jiwa muda kalian pengen mencoba hal baru. Tengok temannya merokok. Kalau nggak merokok, banci katanya. Ya kan? Nah, tapi jangan lagi diulangnya, Liza. Sayangi paru-parumu, sayangi tubuhmu dan dirimu. Ya Ibu. Tapi saya belum mendapat yang video tadi, belum ada yang menanggapi tentang video. Siapa yang memperhatikan tentang video tadi, Nak? Agung. Mana si Agung ini? Jangan ngumpet di belakang, Agung. Iya, Bu. Nah, udah les terakhir memang kita ini, Nak. Tapi semangat belum? Nah, semangat. Videonya, Bu, menampilkan ini, Bu, akibat yang disebabkan oleh rokok, Bu. Tapi, Bu, ini di kotak rokok ini tulisannya menyebabkan kanker, Bu, di sini, Bu. Merokok kok Agung menyebabkan kanker punya, Bu? mulut, gitu, Bu. Bu, Oh, di mungkin kelas dia Agung membawa, punya. Iya, Bu. mungkin Agung punya media pembelajarannya. Karena tahu kan, minggu sebelum sudah saya sampaikan materi kita tentang bahaya rokok. Cepat-cepat dia cari media. Oh, salut saya nengok Agung ini ya. Langsung mencari media dianya. Luar biasa. Apakah sama dengan bungkus rokok saya, Agung? Merokok sebabkan kanker tenggorokan. Ya, Beda, Bu. Punya saya tulisannya ini menyebabkan kanker mulut, Bu. oh, dipisah Iya, berarti ya. Bu. Iya, Seperti Bu. puzzle sekarang soal ininya ya. Oke. Iya, Bu. Nah, Wah, ada yang, Agung di kelas punya rokok juga itu. ya, ada yang mau menanggapi? Terciduk ini Agung ini. Ada yang mau menanggapi, Nak? Lagi? Kalau kalian lihat tadi, Nak, video yang kedua tadi ada 2 orang ya. Ada 2 orang dengan kasus berbeda. Yang pertama, karena dia perokok. Yang kedua, karena dia bukan perokok. Berarti ada perokok aktif dan perokok pasif. Kalau kalian memperhatikan dengan jeli, itu ada perokok aktif dan perokok pasif. Siapa yang tahu perbedaan perokok aktif dan perokok pasif? Siapa yang tahu, Nak? Perokok aktif dan perokok pasif. Saya Ibu, Ya, silahkan Liza. kalau perokok aktif berarti yang beli rokok Ibu. Rokok Oh. pasif yang mendampak Ibu, kena asapnya Ibu. Oh, yang beli rokok ya. Kalau saya beli rokok, termasuk aktif juga. Gimana? Ya kalau nggak dipakai kan nggak mungkin dibeli Ibu. Oh, gitu ya. Saya disuruh bapak saya, jadi gimana dong, Liza? Nah, mungkin maksudnya Liza bagi yang merokok ya. Yang merokok Ibu. itu namanya perokok aktif, sedangkan yang tidak merokok hanya menghirup asapnya namanya perokok pasif. Nah, untuk anak-anak ibu, inilah yang mau kita pecahkan ini. Materi adalah kampanye tentang bahaya rokok. Jadi, di sini, Nak, tadi ada beberapa pertanyaan. Itu bisa kalian jawab terkait dengan LKPD. Ya, nanti saya bagikan. Ini kita bagi kelompok dulu, Nak. Kelompoknya kita bagi 3 ya. Kelompok 1, Ani, Agung, dan Ambar. Kelompok 2, Agustina, Lia, dan Liza. Kelompok 3, Ramadhani, Rida, Yeni, dan Rusmiati. Nah, di sini, Nak, tadi kalian sudah lihat tampilan video dan tahu perbedaan mana perokok aktif, perokok pasif, kemudian dampaknya. Nah, kalian bisa mencari dari kajian literatur atau semacamnya untuk mendukung pernyataan-pernyataan tersebut untuk menambah wawasan kalian membuat proyek. Nah, proyek kita ini adalah kampanye tentang bahaya rokok. Bagaimana upaya kalian mensosialisasikan tentang bahaya rokok ke orang-orang sekitar kalian, ke masyarakat. Siapa yang bisa, kalau lihat gimana cara mensosialisasikan bahaya rokok ini ke orang lain? Nah, kalau kamu, Apa, Bu? Nggak jelas, gini Nak, Bu. kurang jelas ya? Iya, Ibu. Upaya apa yang kalian lakukan untuk mensosialisasikan bahaya rokok kepada masyarakat?
Yang bisa kalian lakukan itu apa? Kira-kira apa? Udah tahu nih rokok bahaya, tapi kalian lihat di luar sana masih banyak loh yang merokok. Apalagi dari pertanyaan Ambar ya, yang berkaitan sudah tahu Bu rokok berbahaya, kenapa dibuat ada pabrik rokok? Nah, kira-kira apa upaya kalian sebagai seorang pelajar yang generasi muda yang memang generasi sehat ya, generasi hebat, melihat yang seperti itu, kira-kira tergerak jiwa mudanya untuk menjadi duta mungkin ya di sekitar di sekeliling atau di daerah sekitar untuk mencegah maraknya ini ya bahaya rokok ini, tentang bahaya rokok. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan terkait dengan tema kita saat ini, Nak? Kalian bisa mengkampanyekan, ya kan? Bisa mensosialisasikan mereka dengan cara apa? Misalnya, membuat apa? Ani? Poster nih, Bu. Iya, membuat poster. Baru apa lagi, Ramadhani? Buat selebaran mungkin, Bu. Buat selebaran, oke. Ada lagi yang lain? Spanduk, Bu. Buat spanduk, iya. Nah, inilah yang akan kalian lakukan. Ini akan kita jadikan proyek. Kita akan jadikan proyek. Tadi sudah Ibu bagi kelompoknya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya ya, Nak ya. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Dipastikan di antara kelompok kalian itu, setiap kelompok tahu tugasnya masing-masing itu apa, Nak? Ada yang mungkin yang mencari literaturnya, ada yang mengerjakan bagian laporannya, ada yang mengerjakan proyeknya. Jadi saling bekerja sama, saling bersinergi, memberi masukan antara satu dengan yang lainnya. Oke, silahkan didiskusikan dengan tim kelompoknya. Mau membuat desain apa? Saya tunggu 5 menit. Mau membuat desain apa kira-kira? Membuat proyek apa ini? Karena banyak ya. Kalau saya pernah lihat, nggak selamanya mesti poster ya, Nak. Bahkan ada yang kalau misalnya kalian punya kemampuan melukis yang hebat, kemampuan melukis yang bagus, silahkan. Nggak mesti pakai media IT. Kalau misalnya pakai bisa IT, bagus. Ada yang mungkin lebih suka melukis, ya. Ada juga mungkin yang mengkampanyekan dari baju bekas, memanfaatkan baju bekas. Nah, didaur ulang. Jadi dilukis lagi tuh pakai painting kan, ada catnya, digambar rokok. Jadi kan bisa jadi suatu upaya mensosialisasikan bahaya rokok. Dipakai bajunya, dilihat semua orang, itu bagian dari sosialisasi. Nah, oke, silahkan dibahas dengan kelompoknya. Oke, kelompok 2, Ramadhani. Mau buat apa kelompoknya Ramadhani? Rencana membuat poster atau spanduk, Bu. Dari apa, Nak? Pakai media dulu, Bu. Pakai media Canva gitu, Bu. Pakai media Canva ya? Oke. Ya. Wah, kira-kira desainnya mau seperti apa nanti nih? Kalau untuk di Canva? Saya di sini ada gambar orang yang sehat, kan, Bu. Yang sebelahnya mungkin dibuat orang yang lagi merokok. Terus ilustrasinya ada paru-parunya yang sehat itu, dan yang sebelahnya juga yang lagi merokok ada di situ. Ilustrasi paru-parunya yang bagaimana, yang seperti yang ditampilkan Ibu ini. Oke. Kalau kelompok ini kelompok 3 ya, kelompok 3. Rida, rencana membuat apa di proyeknya? Kalau buat video boleh, Bu? Boleh. Boleh ya? Iya. Kan ada lombanya tuh, Bu, duta anti narkoba. Mungkin Iya, nanti bagus kita sekali ikut itu, bagus lomba sekali. itu ya, Bu. Iya, boleh ya, Bu ya? Ya boleh. Rencana desainnya seperti apa, Nak? Isi videonya mengenai apa nanti rencananya? Rencananya sih videonya konsepnya video orasi gitu, Bu. Apa ya? Nanti isinya tentang bahaya rokok lah, bahaya negatif ya, dampak negatif dari rokok untuk kesehatan. Oke, bagus sekali. Ini ada dua hal yang berbeda ya.
Tadi pertama poster, kelompok Ramadhani kelompok 2 tadi. Kelompok 2 membuat poster. Sedangkan Rida kelompok 3 membuat video. Ya, video ya. Kalau kelompok 1 ini, Ambar, kira-kira desain proyeknya seperti apa, Nak? Apa ya? Ani, kita mau buat apa? Iya, Iya. silakan. Oh, berarti belum menemukan konsepnya nih. Ani, itu tadi si Buat itu Agung aja, Ibu. apa? Buat itu aja, Ambar. Buat iklan singkat. Itu loh, si Oh, Agung iklan punya singkat. bungkus rokoknya banyak. Nih aku usul ya, itu buat mading, tapi dari semua bungkus rokok. Buat mading, tapi tepinya dikasih bungkus rokok, tengahnya kita buat artikel tentang bahaya merokok. Jadi Bisa itu itu. bisa. Nanti tempelkan di di sekolah ya. Kan? Nah, aku tinggal minta si Iya. Agung. Si Nah, Agung tuh Iya, pasti iya, banyak. iya, iya. Oke? Iya, curiga Oke. juga. Dari Ada mana nih, si ada. Agung ini dapet Kasih ya? nanti kabar ya. Iyalah. Iya, Aduh, oke. Nih, nanti bagus. kita susun Saya ya. bangga sama anak-anak ibu semua punya ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif ya. Saya rasa semuanya berbeda. Jadi setiap kelompok mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk membuat proyeknya masing-masing. Tadi kelompok Ramadhani membuat poster dari Canva, kelompok kelompok Ambar membuat mading ya, dan memanfaatkan barang bekas. Bagus itu. Salah satu mendaur ulang barang bekas ya. Jadi memanfaatkan barang untuk barang tidak digunakan lagi sebagai barang yang lebih berguna. Kemudian tadi untuk kelompok Rida membuat video. Wah, saya tertarik nih menunggu hasil karya dari semua murid-murid ibu. Oke, anak-anak ibu, sekarang kita tentukan jadwalnya. Tadi sudah mendesain, sekarang kita tentukan jadwalnya. Nah, ini jadwalnya Ibu kasih waktu selama 30 menit ke depan. 2 kali pertemuan ini anak ya, 30 menit ke depan. Silahkan dikerjakan LKPD-nya yang telah Ibu bagikan tadi. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang menjadi panduan kalian. Pertama di situ saya buat ada gambar rokok. Ya kan, ada gambar rokok, silahkan diisi. Apa saja kandungan-kandungan dalam rokok? Pasti banyak zat-zat berbahaya. Karena bayangkan saja faktanya, satu rokok itu ketika dibakar, ketika sudah dibakar bisa menghasilkan 4.000 zat berbahaya. Dan lebih dari 40 jenis zatnya yang berbahaya terakumulasi dalam tubuh kita. Itu yang menjadikan kanker dalam tubuh. Satu bungkus rokok ya, terkadang saya juga heran ada yang sampai satu bungkus, itu satu batang rokok ya, maaf. Kalau satu bungkus bagaimana lagi itu ya? Satu batang rokok aja segitu dampaknya. Luar biasa sekali berarti satu rokok ini ya. Makanya tadi pertanyaan Amber sangat menarik. Sudah tahu Bu, rokok berbahaya, kenapa masih dibuat pabriknya? Ternyata kalian tahu faktanya, rokok Samsung, nah G Samsung itu dia tidak merokok, pemiliknya tidak merokok karena dia tahu bahayanya. Mereka membuat pasar, menargetkan pasar rokok ini adalah bagi orang-orang dewasa yang sudah bisa membuat pilihan. Kita bahkan seorang CEO-nya dari pendiri rokok aja dia bisa menentukan pilihan bahwa rokok tidak baik, kita akan merokok. Bagaimana dengan kita, dengan masyarakat tinggal memilih. Tapi mungkin ya, terkadang adanya beberapa orang yang merokok, aduh, mencari inspirasi, berasa seperti, terus kalau habis merokok sebatang lah, berasa kayak orang paling cerdas, melebihi Albert Einstein, ya kan? Albert Einstein. Oke, anak-anak ibu silahkan, ibu kasih waktu 30 menit, silahkan dikerjakan ya nak ya. Bu. Oke, ini saya monitoring dulu kegiatan dari kelompok 1. Sudah sampai sejauh mana, Nak, perkembangan proyeknya? Ambar, Agung, dan Ani. Nah, silakan. Ini si Agung ternyata di tasnya ada 10 bungkus, Bu. Jadi ini kita buat dari kardus luarnya sampai kertas yang krep dalamnya. Oh, nanti si Ani tak suruh buat tulisannya, nanti si Agung suruh buat yang tulisan pakai IT-nya. Saya yang jatah
bungkus rokoknya si Agung itu. Oh, Lagi proses. wah iya Oh, prosesnya ya. Aduh, proses luar ya Bu, biasa. tunggu Ini ya, jangan pembagian ganggu dulu. tugas ya. Oke, oke. Oke, Nah, oke. selanjutnya kelompok Bu, 2. tapi saya nggak jualan rokok di sekolah, Bu. Oh iya, kalau sampai Iya. ketahuan saya juga ya. Nah, saya langsung konseling kamu. Nah, oke, tadi itu kelompok 1 ada kendala? Agung? Ada kendala, Nak? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada, Saya berarti aman. lagi ngelem Job. kotak-kotaknya nih, Bu. Saya lem, Bu. Iya, good job. Kelompok 2 Agustina, Lia, dan Liza. Oke, Nah, Bu. ya saling Oke, menanggapi, Bu. Nak. Ada kendala? Sudah sampai sejauh mana proyeknya, Mbak? Apa, Nak? Ini Bu lagi take orasi Bu. Kami kan buat video orasi Bu. Oh, bikin video di sini ya? Iya Ibu. Ya, video orasi. Ya. Jadi ini yang orasi siapa nih? Karena saya sendiri laki-lakinya Ibu, sepertinya saya yang ditumbalkan Oh Ibu. iya, bagus, bagus, bagus. Jadi yang lainnya sebagai tim ya, tim Iya, pendukung Ibu. ya. Iya, Ibu. Oke, apapun hasilnya saya menunggu hasil yang luar biasa dari kelompok ini. Nanti, Ada Bu. kendala, Nak? Ada kendala? Sampai saat ini belum ada Ibu. Oke, bagus. Silahkan dilanjutkan prosesnya. Kemudian kelompok Rida, Yeni, dan Rusmiati. Nah, oke Rida dan Rusmiati. Silahkan, Nak. Ada kendala selama ini dalam prosesnya? Tidak ada, Ibu. Oke, Alhamdulillah ya, Nak ya. Semua berjalan dengan baik. Saya menunggukan hasil yang luar biasa. Nah, saya tunggu 5 menit. Setelah itu kita uji hasil ya, hasil ujinya kita presentasikan untuk melihat bagaimana produk kalian. Apakah sudah mewakili untuk mengkampanyekan bahaya rokok. Nah, terkadang kan sudah mewah nih, modelnya, desainnya. Ternyata bahasanya kurang pas. Ada redaksi bahasa yang memang kurang tepat digunakan. Jadi takutnya jadi miskonsepsi bagi masyarakat yang membacanya. Jadi perlu diperhatikan juga ya, Nak ya, redaksi bahasa dan lain-lainnya. Oke, saya tunggu 5 menit ya, Nak ya. Sambil saya cek kerjaan yang lainnya. Oke. Selanjutnya, untuk anak ibu semua, silahkan presentasikan dari kelompok 1. Tadi sudah tidak ada kendala, silahkan dipresentasikan kelompok 1. Agung? Oke. Siapa ini yang mau presentasi? Ambar, iya, silahkan. Siapa tadi yang diunjuk untuk mewakili kelompoknya? Harusnya tiga-tiganya gantian presentasi. Oh, boleh. Tiga-tiganya maju, tidak masalah, Nak. Iya, silakan. Ya, ini hasil mading kami, ya. Nanti madingnya lumayan bagus tuh Bu, bungkusnya Pak Agung ini banyak ini di sini ya. Tapi nanti saya tempel di mading depan kelas boleh? Kalau di depan kelas saya rasa tidak semua nanti nampak Bu. Nah, lebih bagus nanti di depan ini ada tempat mading kita yang pas mau masuk depan pintu gerbang. Itu ada mading sekolah. Biar semua orang yang lewat bisa melihat hasil karya kalian. Oke. Nah, di sini yang saya tampilkan artikel kandungan 1 batang rokok. Iya, Nak. Nah, itu ada macam-macam, tar, nikotin, dan sebagainya. Biar orang-orang tahu, jangan cuma asal ngisep ya. Karena sebenarnya bahan kimia di 1 batang rokok itu banyak banget. Ingat itu Agung ya. Lanjut ya. Terus, ada lagi artikel tentang komentar dari kasus atau jurnal-jurnal di beberapa rumah sakit. Yang dia tampilkan kasus tentang tadi Bu, apa tuh, kanker. Tentang kanker ya? Itu kasusnya meningkat, terutama bagi perokok pasif. Perokok pasif. Nah, itu juga kita buat di sini. Itu aja Bu, punya saya. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok lain? Benar ya, tadi bagus sekali. Karena memang perokok pasif menurut penelitian di Indonesia itu 78,6% loh. Lebih besar daripada perokok aktifnya. Lebih banyak yang terkena dampaknya daripada yang perokoknya sendiri. Nah, itulah bahayanya ya. Terkadang bayangkan satu kepala keluarga yang merokok bisa kena semua anggota keluarganya. Nah, itu ya. Ingat, yang nih, jangan coba-coba. Perempuan pun juga jangan coba-coba. Kadang saya juga heran ya, ada juga perempuan yang merokok. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok
2. Silakan tepuk tangan. Oke, kelompok 2 tadi sudah ya. Silakan kelompok Rida. Ada tanggapan, Nak? Ya. Oh. Oke ya, sudah. Nah, sekarang semua sudah paham. Silahkan evaluasi. Kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Silahkan dulu apa refleksinya hari ini. Tidak? Refleksi pembelajaran hari ini, Nak? Ya, mungkin untuk ini ya Bu, untuk materi rokok ini sepertinya memang bukan hanya perlu dibuat dalam bentuk media, tapi juga mungkin beban beratnya adalah bagaimana kita mensosialisasikan ini kepada keluarga terdekat mungkin ya Bu, yang sampai sekarang masih sebagai perokok aktif. Mungkin itu lebih ke penerapannya mungkin yang agak sulit Bu, untuk menerapkan apa yang sudah kita tuangkan dalam bentuk media tadi. Terima kasih. Iya, bagus ya. Itu refleksi kita hari ini, Nak. Dan setelah ini saya bagikan dulu post-testnya ya. Tadi kan sudah pre-test di awal. Yang ini saya bagikan post-test. Silahkan bantu saya dulu Agung membagikan. Oke, dah silahkan. Oke, Nak ya. Silahkan dikerjakan. Saya tunggu. Waktunya 10 menit. Oke, terima kasih. Silahkan dikumpulkan bersama LKPD yang kalian kerjakan tadi. Nah, sudah dikumpulkan bersama LKPD yang kalian kerjakan tadi. Kemudian gini, Nak. Untuk hasil karyanya silahkan diupload ya di Instagram masing-masing. Kemudian tag ke Ibu. Silahkan di-tag ke Ibu. Nah, ini jadi merupakan bagian salah satu sosialisasi juga ya. Bagian dari sosialisasi. Oke, anak-anak Ibu semuanya, pembelajaran hari ini semoga memberi manfaat ke semua. Kita jadi tahu bahaya rokok itu apa, dampaknya untuk kesehatan kita itu apa, kita jadi paham. Mensosialisasikan ke orang-orang terdekat kita, bagaimana bahayanya rokok dan bagaimana pencegahannya. Seperti yang kalian kerjakan tadi di LKPD, itu sudah banyak mewakili ya pertanyaan-pertanyaannya. Dan selanjutnya, Nak, untuk pembelajaran kita yang minggu depan, kita akan membahas tentang sistem ekspresi. Jadi silahkan dibaca-baca, dicari sumber referensi. Bisa dari jurnal, bisa dari buku-buku di perpustakaan, atau bahkan dari koran sekalipun, silahkan. Untuk menambah wawasan ya. Karena memang itu akan menambah wawasan kita di pertemuan minggu depan. Jadi akan lebih menarik lagi pertemuan kita minggu depan mengenai ekspresi. Saya sangat suka nih pelajaran tentang ekspresi. Nah, untuk anak-anak Ibu semuanya, yang Ibu mau tekankan kepada kalian adalah jadilah pribadi yang lebih baik, jadi generasi hebat, generasi sehat, generasi yang peduli akan lingkungannya, jadilah duta bagi orang-orang di sekitar kalian untuk mensosialisasikan bahaya rokok ini. Karena mau bagaimanapun sampai ke anak cucu kita nanti. Ya kan? Kalau nggak dari sekarang, kita memberikan motivasi kepada orang-orang di sekitar kita, memberikan sosialisasi, takutnya generasi-generasi di bawah kita juga akan menganggap itu hal yang biasa. Rokok itu hal yang biasa. Nah, oke, mungkin sampai sini aja. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan. Rusmiati, pimpin doanya, Nak. Baik, Ibu. Mari teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga semua mendapatkan manfaatnya, mendapatkan kebaikannya, ya. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar teori di kelas, tapi dipraktekkan. Itu akan lebih bermanfaat dan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk anak-anak Ibu ini sudah les terakhir. Nanti pulang ke rumah, langsung pulang ke rumah lagi ya. Jangan nongkrong-nongkrong lagi ya, Agung.
Nah, saya sama sini sama Agung nih. Ya, ya nak ya? Iya, bisa saling menjaga diri sendiri sampai ke rumah, salam orang tuanya, dan sehat sampai tujuan. Oke, demikian ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Ibu. Oke, baik. Udah 45 menit Ibu. Iya, nggak diingatkan Bu Rusmiati. Iya, Tapi saya pakai ini kok Bu, pakai alarm tadi. pakai timer. Iya, Oke. pakai timer jadi Jadi lebih. kita bisa kontrol lagi untuk paling tidak untuk UKIN sama untuk UKIN. Ujian kompre sama untuk PPL itu mohon nanti sendiri ya, ditertibkan sendiri karena ini kebetulan observer juga berlatih, jadi sama-sama berlatih jadi observer, berlatih jadi penampil. Ya. Oke, terima kasih.